Guru kami mohon untuk jangan pulang libur, menunggu anak-anak di sekolah setelah masuk libur, sehingga jangan sampai anak-anak datang terus gurunya masih liburan. Mereka bersyukur, mereka berterima kasih bahwa dengan adanya pembelajaran tatap muka terbatas ini mereka senang, dan mereka ini sangat-sangat mengharapkan kalau bisa full, sudah jangan tatap muka terbatas lagi. Terima kasih. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Sekolah yang berada di lingkup Dinas Pendidikan Kota Kupang sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka secara terbatas sejak bulan September 2021. Walaupun demikian, masih ada beberapa sekolah belum menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara terbatas hingga saat ini. Hal tersebut disampaikan Dumu Lihai Jami, Kadis Pendidikan Kota Kupang saat ditemui di ruang kerjanya Rabu 15 Desember 2021. Selengkapnya, simak yang berikut ini. Sekolah di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang itu sudah melaksanakan tatap muka secara terbatas itu mulai terhitung September. September itu mereka laksanakan tatap muka terbatas untuk kelas 5 dan kelas 8 karena persiapan untuk asesmen nasional, dan itu terkait juga karena kita masih level 3 pada saat itu COVID. Nah, berjalannya waktu di bulan Oktober itu kami melaksanakan untuk masuk lagi untuk SMP itu kelas 2 dan kelas 7 dan kelas 9. Untuk SD kita Oktober itu selain kelas 5 kita masuk kelas 1 dan kelas 2. Nah, November untuk SD kita kasih masuk semua dengan terbatas 50% dan SMP 50%. Tetapi untuk sekolah-sekolah, belum semua sekolah-sekolah yang ada prokesnya baik baru kita kasih masuk, ya. Misalnya SD itu dari 160 hanya 120-an saja yang masuk, yang lain itu masih menunggu di tahun ajaran baru, di tahun 2022 baru Januari baru kita bisa kasih masuk, setelah juga mereka punya presiden prokes yang bagus. SMP itu dari 60 baru yang masuk itu 28, ya, khususnya sekolah-sekolah negeri semua sudah, sedangkan yang lain ikut nanti mungkin di Januari. Nah, proses pembelajaran itu berjalan baik, dan rata-rata orang tua berterima kasih dan siswa juga berterima kasih soal itu, bahwa mereka sudah bisa masuk sekolah lagi dan orang tua tidak sibuk untuk mendampingi siswa pada saat proses belajar mengajar PJJ itu. Sekarang 50%, tetapi mereka bersyukur bahwa kita sudah masuk. Kemudian yang berikut bahwa jam pembelajaran juga terbatas. Jadi terbatas itu terbatas jumlah orang, terbatas waktu. Jadi waktunya itu untuk SD paling lama sampai dengan jam 10 sudah pulang, SMP paling lama jam 11 sudah pulang. Begitu. Kedepannya tentu diharapkan kegiatan pembelajaran tatap muka dapat berjalan dengan baik seperti saat ini. Apa yang Bapak akan sampaikan tuh? Tahun 2022 itu kita tetap laksanakan proses belajar mengajar masih dalam konteks terbatas. Nah, kita sambil menunggu surat edaran terbaru dari SKB 4 Menteri itu bilang apa? Apakah bisa 100% misalnya pada wilayah yang sudah COVID-nya sudah pada PPKM level 1 misalnya, boleh. Nah, kalau itu boleh kita laksanakan. Tapi kalau sepanjang belum ada petunjuk tentang itu,
maka kita tetap pada posisi 50%. Apa yang hendak Bapak sampaikan kepada orang tua, murid maupun guru agar kedepannya sekolah tatap muka ini dapat berjalan lebih baik lagi dari sekarang? Iya, guru kami mohon untuk jangan pulang libur, menunggu anak-anak di sekolah setelah masuk libur, sehingga jangan sampai anak-anak datang terus gurunya masih liburan. Jadi kami mohon untuk tahan diri, kondisi COVID juga belum selesai, masing-masing kita tahan diri untuk bisa melaksanakan proses belajar mengajar yang baik. Itu para guru. Untuk para orang tua kami juga mohon untuk tahan diri, jangan berlibur kemana-mana juga kecuali yang sangat mendesak, karena pulang libur terus anak-anak misalnya terpapar, maka anak-anak datang ke sekolah bisa menjangkiti COVID ini, bisa tersebar di sekolah yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu saya minta tolong untuk semua kita, ya, masing-masing tahan diri, dan saya juga masih mohon kepada orang tua untuk bisa mengantar anaknya ketika masuk lagi anak-anak itu bisa diantar dan dijemput manakala dia pulang sekolah. Terima kasih. Kegiatan sekolah pembelajaran tatap muka terbatas ini seperti apa respon? Respon mereka itu kan awalnya mereka BDR, tetapi ketika ada tatap muka terbatas ini mereka antusias sekali untuk itu, supaya anak-anaknya bisa masuk sekolah dan bapak guru bisa mengajar mereka, karena mereka juga di rumah itu bilang, aduh kami bangun pagi, kami sudah harus ke pasar, kami sudah harus ke kantor, harus masih mau bantu anak-anak lagi. Jadi mereka bersyukur, mereka berterima kasih bahwa dengan adanya pembelajaran tatap muka terbatas ini mereka senang, dan mereka ini sangat-sangat mengharapkan kalau bisa full, sudah jangan tatap muka terbatas lagi. Terima kasih.